daerah. Kemudian yang paling atas ada di Dewan Pimpinan Pusat. Nah, di situ ada orientasi gerakannya masing-masing. Di pimpinan komisariat fokusnya apa? Yakni penguatan intelektual. Misalkan ada kader baru nih. Tugasnya pimpinan yang ada di komisariat yakni apa? Ya ini mencerdaskan intelektualnya. Bukan ranah cabang lagi. Cabang itu bertugas dalam kaderisasi. Kemudian di atasnya lagi ada yang membahas tentang organisasinya IMM. Kemudian ada di bahasan lagi kebangsaan. Oke. Di breakdown lagi dari atas ke bawah, kemudian di cabangnya biar kaderisasinya ini berkembang banyak kader, kemudian di pimpinan Dewan Pimpinan Daerahnya, oh IMM ini ternyata bisa berkontribusi di daerah, bahkan di kebangsaan, yakni di Indonesia. Apa sih sumbangsi IMM di Indonesia? Nanti bisa dibedah satu-satu ya untuk lebih jelasnya. Next. Nah, ini apa itu tugas pokok dan fungsi bidang? Nah, coba next lagi. Nah, ini contohnya ya, biar gak ngantuk teman-teman ya. Misalkan di sini ada contoh jabatan atau bidang. Bidangnya apa? Bidangnya suami. Tugas pokoknya apa? Memberi nafkah, mempergauli istri secara ma'ruf, menjaga kehormatan istri dan keluarga, membimbing istri dengan baik. Jangan di screenshot ya. Nanti di screenshot buat status. Ini kajian administrasi atau kajian pernikahan ini. Terus fungsi utamanya apa? Menjadi pasangan dan kepala keluarga yang sesuai dengan tuntutan Islam dengan tujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu contoh seperti apa? Gambaran tugas pokok dan fungsinya. Nanti setiap bidang-bidang itu ada tugas pokok dan fungsinya. Boleh next. Ini ya minusnya apa? Kalau Google Meet itu nggak bisa melihat wajahnya teman-teman, ini nggak, kayak kurang greget gitu ya kalau virtual gini. Coba itu tupoksi bidang-bidang di IMM. Nah, misalkan di organisasi ini saya nggak nampilkan slide karena sangat banyak sekali uraian kebijakan organisasinya. Di bidang satu-satu ya, bidang organisasi ini tugasnya melakukan konsolidasi, kemudian ada meningkatkan kapasitas manajemen organisasinya. Kayak Mas Dani kan di Resurgen kan bagian bidang organisasi. Terus di Revivalisnya ada Mbak Faratus, ada Mbak Isna yang bagian organisasi sama Mbak Adel. Nah, nanti tugasnya apa? Mengawal tertib organisasi, terus menguatkan komunikasi, terus administrasinya juga. Kayak vokal IMM, Revivalis dan Resurgennya. Untuk alumni-alumninya gimana caranya biar terkumpul atau enggak apa setelah lulus di IMM, setelah tidak menjabat di IMM tapi bisa berkontribusi. Kayak misalkan Mbak Novi sudah tidak lagi di pimpinan, tapi kalau pimpinan meminta bantuan untuk misalkan mengisi materi, Mbak Novi kembali. Berarti itu kan untuk terbentuknya vokal di IMM komisariatnya kan pasti sudah kulturnya sudah berhasil gitu loh. Nah, kemudian misalkan di bidang kader. Nah, tupoksinya apa? Misalkan bidang kader ini tugasnya apa sih? Bidang kader yang pertama itu mengadakan misalkan Darul Akom Dasar. Gunanya apa? Untuk menarik kader-kader baru. Kemudian merancang grand design ketika kader baru itu masuk, itu apa sih kegiatan di IMM? Apa sih yang sekiranya kita dapat di IMM? Apa jangan-jangan kita masuk di IMM masih belum dapat apa yang kita harapkan gitu? Ada yang masih belum dapat? Kalau menjawab belum dapat itu sangat telat banget, karena di dalam kalau saya mengisi di administrasi ini berarti sudah ada bau-bau ini ya, musyawarah komisariat kayaknya ini. Kalau sudah ada pelatihan administrasi seperti ini, kalau pimpinan komisariat sudah ada pembahasan pelatihan administrasi, pasti ujung-ujungnya teman-teman sudah dekat dengan apa itu musyawarah komisariat. Nah, di sini mungkin saya diamanahi pimpinan-pimpinan untuk menguatkan kembali atau memahamkan
bidang-bidang yang akan kalian pimpin ke depannya. Setelah musyawarah komisi pasti kakak-kakak kalian yang ada di pimpinan itu sudah tidak lagi di jajaran pimpinan ya. Nanti kalian yang menggantikan. Itu merupakan regenerasi. Kenapa kalian masuk di IMM? Itu jalan dakwah yang kalian tempuh. Jalan dakwah kan banyak sekali ya. Tapi kalian di kampus atau di UIN itu memilih jalan dakwah, yakni apa? Jalan dakwah perkaderan. Baik itu dakwah dengan material atau dengan ilmu, dakwah dengan kayak uang dan lain-lain, itu semuanya benar-benar kalian berikan kepada jalan dakwahnya. IMM itu ada dakwah kalian. Dia di bidang hikmah ya. Bidang hikmah ini untuk topoksinya biasanya ini menarik ya untuk bidang hikmah. Biasanya kalau ada kata bidang hikmah itu pasti ada ya kata wah bidang hikmah nanti orangnya harus pintar demo. Wah orang bidang hikmah ini harus pintar mengonsep bagaimana caranya bisa mendongkrak kampus biar kayak ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, kita harus langsung action pertama. Bukan seperti itu ya. Tapi bidang kader ini harus benar-benar mengawal dulu sebelum adanya pergerakan itu. Mengawal apa? Misalkan isu-isu lokal, kemudian isu-isu nasional, bahkan di internal kampus pun, misalkan dalam skala kecil, misalkan di jajaran himpunan atau dewan perwakilan atau dalam senat, bahkan di paling atas rektor, kalau ada sesuatu yang sekiranya bisa dibahas, itu tugas IMM-nya itu untuk membahas satu persatu permasalahan, kemudian mencari solusinya. Dengan apa? Nanti dengan kajian-kajian rutin, kemudian dengan kontribusi dengan kolaborasi dengan cabang-cabang atau dengan komisaris-komisaris lain, sekiranya apa yang bisa dibawa manfaat kepada kader-kader. Nah, kemudian ada bidang RPK. Di sini ada yang sudah tahu ya, sudah tahu semua ya. Untuk bidang RPK-nya siapa? Di bidang resurgen, RPK-nya siapa? Coba saya tanya Mas resurgen, Mas Samsi. Masih di situ Mas Samsi? Halo Mas Samsi? Iya, Mas. Gimana kabarnya Mas Samsi? Alhamdulillah. Sudah kenyang liburan ya? Apa belum? Belum kenyang kayaknya ini. Ya, Mas Samsi. RPK resursen siapa, Mas Samsi? Halo, bidang RPK resursen siapa? Mas. Riset dan pengembangan keilmuan. Siapa? Kalau ada kader yang belum tahu ini, fiturnya ini yang salah ini. Ditinggalkan ini. Siapa? Ya nanti ditanyakan ya ke Mas Dani ya siapa. Kemudian di Revivalis, coba di Revivalis ada Mas siapa nih? Mbak Zefir Azhara ini kader ya? Coba Mbak Zefir Azhara siapa bidang RPK-nya di pimpinan Revivalis? Masih di sana kah? Jangan-jangan ini tidur semua ini? Enggak ya? Jangan tidur ya. Kok tega meninggalkan saya? Ayo siapa? Yang Revivalis siapa yang tahu? Bidang RPK-nya siapa? Kader, jangan pimpinan pasti tahu. Nah ini tugasnya bidang RPK ini sangat besar dan vital. Kenapa? Di orientasi gerakan IMM itu benar-benar RPK ini berkontribusi besar karena dalam mencerdaskan intelektual kadernya ini yang bertanggung jawab penuh itu adalah RPK. Memang masalah bertanggung jawab itu semua pimpinan, tapi untuk bertanggung jawab secara penuh itu tanggung jawab RPK sendiri. Nah ini nanti itu lagi ya untuk masalah bidang-bidangnya nanti dipahamkan lagi untuk
PR untuk Bidor Resurgence dan Bidor ini Revivalis ini untuk pemahaman RPK-nya siapa mbak-mbaknya yang memimpin. Terus saya lanjutkan untuk di tablik kajian dan keislaman. Di tablik kajian dan keislaman ini tugasnya apa? Tugasnya untuk mengawal apa ya? Bahasanya itu religiusitasnya kader, yang mana kayak membahas tentang konsep dakwanya, kemudian menyusun apa gerakan dakwah IMM dalam kampus, baik baik itu di luar kampus, kemudian melakukan pemetaan oh siapa sih kader-kader yang jago dalam misalkan berkultum, siapa sih kader-kader yang jago dalam uh, apa ya menciptakan atau menumbuhkan media dakwah di IMM komisariatnya itu siapa sih. Nah itu nanti tugasnya bidang tablik dan kajian keislaman yang benar-benar misalkan nggak menyudutkan lulusan-lulusan ya, tapi kebanyakan memang untuk yang bidang tablik dan kajian keislaman ini kebanyakan untuk kader-kader yang alumni pondok, itu biasanya yang memegang bidang TK2 ini. Kemudian ada SPM lagi, SPM itu sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah ini biasanya kalau di tupoksinya itu benar-benar mengawal apa isu-isu kalau ada misalkan ada bencana atau tsunami, kemudian ada kerabat terdekat kadernya yang mohon maaf ada kena musibah, itu sosial dan pemberdayaan masyarakat bidang SPM ini harus benar-benar berdiri pertama kali. Oh apa sih yang harus kita lakukan untuk mensupport mereka yang terkena musibah, yang terkena bencana dan lain-lain. Nah ini untuk bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat ini harus benar-benar tampil pertama gitu ya. Kemudian ekonomi dan kewirausahaan. Nah ini kalau ada kata ekonomi ya benar-benar untuk bisa memberikan pemahaman kader untuk misalkan berkewirausasahaan. Kan memang di kampus ya, apalagi kalau fakultas ekonomi sudah benar-benar dalam teorinya sudah dapat. Nah ini bagaimana caranya di IMM ini bisa menunjukkan apa sih yang didapatkan di kampus. Nah nanti diterapkan di IMM seperti itu. Kemudian ada bidang sosial budaya dan olahraga. Nah ini PR banget ya untuk mungkin curhatan bagi pimpinan-pimpinan yang seni budaya dan olahraga, karena ada pandemi, ada kader-kader nggak bisa bertemu-temu offline, tapi hanya di online. Nah ini gimana caranya bisa kreativitas di bidang SBO ini harus dimunculkan, karena kalau menunggu online kan nggak bisa ya, harus gimana caranya mengonsep misalkan di olahraga ini apa sih yang bisa diterapkan di media sosial atau di handphone, kemudian di budayanya gimana sih cara bisa memberikan intelektual di budayanya, misalkan ada kajian kebudayaan, kemudian seni-seni atau nilai-nilai Muhammadiyah yang bisa di up untuk dikaji. Kemudian di bidang seni juga, misalkan kalau di online kan ada kayak membuat cara animasi, kemudian membuat kreativitas di Canva. Kan biasanya sekarang kan zamannya di Canva, kemudian di videografis. Nah itu benar-benar untuk PR di bidang SPO. Nanti kalau teman-teman yang di sini masih di kader ya, ini biasanya di bidang SPO ini bahasa Jawanya itu royoan, rebutan masuk ke SPO, karena dinilai saya bisa seni budaya dan olahraga. Nanti benar-benar harus difahami betul ya, karena nanti entah ke depannya itu online full atau ada offline-nya, nanti benar-benar untuk SPO ini harus diberdayakan, karena seni di kader-kader itu berbeda-beda. Ada yang suka seni menulis, ada yang suka kayak kajian kebudayaan, ada yang suka olahraga tok. Itu kan harus benar-benar yang pimpinan yang megang SPO ini harus bisa meningkatkan kegiatan seni budayanya gitu loh.
seperti itu. Nanti dibantu, jangan khawatir untuk SBO, nanti semua bidang dibantu sama pimpinan cabang. Next. Nah, untuk tupoksi sendiri ya sudah selesai, sudah gitu aja untuk gambaran-gambaran umumnya, karena nanti teman-teman di sekarang yang di kader nanti akan mengalami mengikuti musyawarah komisariat. Nah, di situ musyawarah komisariat itu menentukan ketua umum baru, kemudian pimpinan baru. Pimpinannya siapa? Ya kalian the next pimpinan leader yang akan menggantikan kakak-kakak kalian. Nah, nanti untuk bidang-bidang yang saya sampaikan tadi, yang menggantikan juga kalian, yang mengisi juga kalian. Nah, nanti bisa diterapkan sekiranya kalau ada yang saya sampaikan tadi ada yang lupa, oh bidang RPK ini tugasnya apa sih tadi yang disampaikan Mas Iqbal, oh nanti dibuka-buka lagi lah sama tanya-tanya kakak-kakak tingkatnya, Mbak, saya minat ke pimpinan di bidang jago dalam kayak bisnis plan seperti itu. Nah, kakaknya di pimpinan nanti seperti ini, kekurangan kalau ada kekurangan di pimpinan saat ini berarti bisa dievaluasi untuk diterapkan di masa pimpinan yang masa depan gitu. Nah, ini ada pertanyaan, apa yang kamu cari di IMM? Coba ada yang mau menjawab nggak? Apa yang kamu cari di IMM? Ini kan sudah ibarat sudah satu tahun di IMM. Nah, apa masih ada pertanyaan, apa sih yang saya cari di IMM? Ini ada tulisan kecil ya, selain mencari pengalaman. Nah, selain mencari pengalaman itu apa sih yang kalian cari di IMM? Coba di sini ada Mas Rifki Marda. Mas Rifki Marda masih di situ? Hadir, Mas. Hadir, oke. Mas Rifki Marda, masih ada pertanyaan di dalam diri nggak? Apa sih yang saya cari di IMM selain mencari pengalaman? Sudah tidak ada pertanyaan itu lagi. Sudah tidak ada. Oke, coba next slide. Nah, di sini kuncinya. Kalau memang kader sekarang yang tidak di pimpinan, kalau tidak ada pertanyaan apa sih yang saya cari di IMM, itu berarti sudah sikap mental untuk memberi. Apa itu memberi? Berarti menjadi siap untuk menjadi pimpinan. Apa bedanya kader dan pimpinan? Bedanya di sini. Kalau kader itu masih mencari apa sih yang saya inginkan di IMM, masih mencari di situ. Terus menerima kayak menerima masukan kepada senior, terus menerima saya ingin diayomi terus, diramut. Nah, itu berarti itu masih mental kader. Kalau memang sudah mental pimpinan, berarti siap untuk memberi apa? Memberikan ilmunya, memberikan waktunya, memberikan semuanya, memberi apapun yang kalian punya. Kalau memang sekarang masih di kader, nah harus diasah lagi, masih ada waktu untuk bisa menyiapkan di pimpinan selanjutnya. Memang sudah siap menjadi pimpinan, karena kita semua tidak selamanya di kader gitu, tidak selamanya akan menjadi kader. Suatu saat nanti ada yang namanya regenerasi. Suatu saat nanti kalian juga akan menjadi pimpinan, entah itu pimpinan komisariat, entah itu pimpinan di suatu perusahaan, entah itu pimpinan di suatu rumah tangga. Suatu saat nanti akan menjadi pimpinan. Nah, di situ. Next. Oke, terima kasih. Ini tadi saya bingung ya untuk menutup slide ini, apa sih yang saya mau tempel. Nah, ini saya tadi membuka lembaran-lembaran dulu ya untuk laporan pertanggungjawaban saya pada waktu itu di resursen dari ketua umum. Nah, itu penutupnya saya cantum seperti ini: barang siapa yang dengan ikhlas mengorbankan tenaga, waktu, materi demi IMM, insya Allah kebaikan akan selalu menyertai kalian. Ini bukan hadis ya, cuma perkataan saya aja. Karena memang
untuk merasakan itu tidak terasa saat kalian menjadi pimpinan. Memang sangat berat, kok ini ya jadi pimpinan nggak seperti enak jadi kader. Nah, kalau kalian mau dengan ikhlas apa yang kalian beri tenaga, waktu, apapun demi MM, pokoknya jadi Allah itu benar-benar real ya. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain pasti akan dipermudah urusannya, baik itu meskipun tidak pada waktu saat ini, tapi suatu saat nanti pasti dipermudah. Itu sudah dirasakan benar-benar senior-senior kalian atau kakak-kakak kalian yang sudah di alumni di IMM seperti itu. Mungkin hanya itu Mbak Moderator, Mbak Adel, karena waktu sudah kelebihan kayaknya ini, sudah di chat Mas Dani juga. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Iqbal atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Dibuka 3 pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah dipaparkan, baik itu di sesi 1, 2, maupun 3. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa open mic. Pimpinan juga bertanya, nggak apa-apa. Ayo, pimpinan. Dari pimpinan juga boleh bertanya. Teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sayang loh, pematerinya udah expert banget, masa dilewatin gitu aja. Mumpung ada kesempatan untuk bertanya, kan kapan lagi ya bisa bertanya ke moderator, bertanya mungkin. Mbak Novi, gimana kabarnya Mbak Novi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Mbak? Ya, jadi teman-teman itu ya, Mas Iqbal ini kader terbaik kayaknya ya, yang rela untuk. Sekarang ada yang terbaik, Mbak, karena memang di atas langit pasti ada langit. Pada masanya aja. Pada masanya, iya. Ini ada kader-kader the next yang terbaik ini. Ayo, yang mau bertanya. Ini yang hadir malah setengah ini. Sudah malam malah nih. Iya, kayak tadi ada 23-an, sekarang tinggal 9 nih. Kayaknya takut sama pertanyaannya Mas Iqbal. Iya, ada slide apa yang kamu cari di MM, sudah keluar semua ini. Berapa orang tadi? Gak apa. Tadi itu PR-nya pimpinan ya, untuk menanamkan mental memberi, bukan menerima lagi. Ketum Rina mungkin, atau Ketum Rizky yang mau tanya. Aman. Ya teman-teman mungkin ditunggu satu ya. Mungkin masih mikir pertanyaannya apa ya yang bisa disampaikan ke Mas Iqbal dan Mbak Novi. Takutnya pertanyaannya itu ternilai sepele gitu untuk pemateri yang sangat expert, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Jadi masih mikir pertanyaan apa ya yang cocok gitu ya. Aman Mas, sinyalnya nggak aman ini. Waduh, di gua mana tuh? Ada berapa Rizky tuh. Tinggal berapa ini? Ayo camping kader, makanya pandemi lagi. Muskom dulu Mas.
Muskom dulu, ya terserah nanti Muskom dulu atau camping kader dulu atau bareng. Camping skom di alam. Gimana? Ini serius nggak ada yang tanya ini. Kalau nggak ada yang tanya mungkin kalau permintaannya panitia sih langsung dikasih apa tadi ya, tugas kalau nggak salah. Gimana teman-teman, bener nggak ada yang tanya? Nanti kebingungan loh ngerjain tugasnya. Kalau nggak ada yang tanya, aku share ini deh. Tadi disuruh share ini. Ya mungkin dari panitia Mbak Isna atau Mas Dani mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tugas ini, follow up kajian administrasi ini. Mungkin bisa dijelaskan itu apa gitu. Ya, untuk teman-teman, setelah adanya kajian administrasi ini ada sedikit tugas ya untuk teman-teman. Mungkin bisa dibaca, itu sudah di share screen. Tugasnya gampang kok, cuman membuat contoh surat. Ada nomor suratnya juga sesuai pedoman, nanti di share di masing-masing grup Resurgent dan Revivalis. Untuk angkatan 2019 tugasnya membuat undangan pemateri dengan nama Muhammad Iqbal. Kegiatannya kajian keorganisasian. Untuk angkatan 2020-nya tugasnya jadi panitia TMO dengan ketentuan surat keluar nomor 13, tujuan undangannya ke IMM Pelopor, terus urusan TMO-nya dengan tema seperti itu tahun 2022 dan tanggalnya bebas. Untuk angkatan 2021-nya jadi panitia DAD, surat keluar nomor 12, tujuan undangannya ke IMM Tamadun, urusan DAD bidang kader dengan tema menumbuhkan karakteristik kader berdasarkan trikoda IMM, wilayah Jatim cabang Malang, tahunnya 2022, tanggalnya bebas. Tugasnya ini bisa dikumpulkan ke masing-masing JP-nya ya, untuk Resurgent ke saya, untuk Revivalis ke Isna. Deadline-nya mungkin sampai kapan ya? Hari Minggu aja ya, cukup bisa dikumpulkan ke JP-nya masing-masing. Untuk yang mungkin tadi sudah bergabung tapi udah keluar Google Meet, mungkin Isna bisa share ke grup ya tugasnya. Oke, mungkin itu saja, moderator. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditanyain terkait tugas atau terkait materi juga masih boleh, mungkin mumpung masih ada pematerinya loh. Kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, mungkin bisa dicukupkan saja nih Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Baik, karena teman-teman mungkin sudah ngantuk ya karena sudah malam, dan atau males bertanya atau nggak tahu mau tanya apa soalnya udah ngeblank gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu karena sudah malam juga, mungkin kajiannya bisa kita cukupkan di sini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas Iqbal, Mbak Novi, dan juga Mas Dani yang telah memaparkan materi terkait
tupoksi, kemudian keorganisasian, dan juga keadministrasian dan keuangan. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita terapkan untuk pimpinan-pimpinan ataupun keberlangsungan organisasi yang kita turut andil di dalamnya. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Novi. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, izin keluar ya. Ya, Ya, semua. terima kasih teman-teman yang sudah gabung.